warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anija Rima Lestari dengan NIM 61201232234 dari kelas RA8 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Dengan adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan memaparkan 12 materi yang sudah saya pelajari. Untuk selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu tentang ilmu ekonomi. Materi yang ke-1 ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi 2 cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang menganalisis perilaku ekonomi individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan kecil, serta interaksi di pasar-pasar. Fokusnya terletak bagaimana keputusan-keputusan mereka dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja memengaruhi harga dan kuantitas barang dan jasa. Untuk ekonomi makro adalah mempelajari perekonomian secara keseluruhan, ruang lingkupnya lebih luas. Masalah pokok ekonomi terdiri dari yang ke-1 ada kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi rendah, yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan yang keenam ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Kesimpulan dari materi ini yaitu menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro termasuk definisi, pernyataan, alat analisis, dan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Melalui pemahaman ini, pembaca akan lebih siap untuk menghadapi masalah pokok ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, materi yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang ke-1 ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaannya juga bakal kian besar. Yang kedua ada jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah penggunaan barang merepresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Yang ketiga ada pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar persentase pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi. Yang keempat ada intensitas kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa sangat besar, pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Yang kelima ada masa penyesuaian semakin lama. Waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaannya akan kian elastis. Dan yang keenam ada pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan penduduk punya pengaruh kuat terhadap elastisitas permintaan barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan konsumen, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli akan semakin meningkat juga. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran.
Yang ke-1 ada jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyimpan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Dalam hal ini, mobilitas tinggi pada faktor produksi memungkinkan produsen menyesuaikan kapasitas produksinya secara fleksibel. Dengan begitu, elastisitas penawarannya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu berproduksi sangat elastisitas sebagai elastis memengaruhi penawaran. Contohnya, penawaran barang industri akan berbeda dengan produk pertanian. Yang keempat ada daya tahan penyimpanan. Produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat, misalnya makanan, cenderung inelastis. Bersifat sebaliknya, produk yang berdaya tahan lama, misalnya kulkas, mesin jahit, dan kompor gas cenderung lebih elastis. Yang kelima ada sifat perubahan biaya produksi. Penawaran bakal bersifat inelastis jika kenaikannya hanya dapat dilakukan dengan cara menambah biaya produksi. Sebaliknya, apabila penawaran dapat ditambah dengan biaya produksi kecil, penawaran tersebut bersifat elastis. Dan yang keenam ada kemudahan produsen baru memasuki pasar. Beberapa pasar produk ada yang mudah dijelahi langsung oleh produsen-produsen baru. Namun ada pula pasar produk yang sulit dimasuki oleh para produsen baru. Materi yang ketiga ada masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Masalah pokok ekonomi di sini terdiri dari 6, yaitu yang ke-1 ada kemiskinan, yang kedua ketimpangan ekonomi, yang ketiga pengangguran, yang keempat pertumbuhan ekonomi, yang kelima ketahanan ekonomi, dan yang keenam akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Lalu faktor masalah ekonomi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang ke-1 ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia atau juga SDM, yang ketiga modal kerja, yang keempat proses distribusi, dan yang kelima ada tingkat konsumsi. Kesimpulan dari materi ini yaitu masalah ekonomi adalah isu yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintah memiliki peran utama dalam pemberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang relatif. Materi selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, maka dapat ditunjukkan pula bagaimana interaksi antara pembeli, harga keseimbangan, atau harga pasar dan jumlah barang yang akan dijual belikan. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Bunyi hukum penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Penawaran dalam ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang satu ada harga barang yang ditawarkan. Yang kedua ada harga barang lain, barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga ada biaya produksi. Yang keempat ada tujuan perusahaan. Yang kelima ada teknologi. Yang keenam ada perkiraan harga masa depan. Yang ketujuh ada pajak dan subsidi. Dan yang kedelapan ada faktor non-ekonomi, misalnya bencana alam. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Harga barang lain terdiri dari ada harga barang pengganti. Sesuatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Lalu ada barang pelengkap. Barang pelengkap merupakan apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Lalu ada barang netral. Barang netral merupakan barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang kesatu ada harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Kenaikan permintaan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha lain. Yang ketiga ada tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Yang keempat ada tingkat teknologi. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Lanjut, materi yang kelima ada fungsi produksi. Teori produksi adalah bagian dari ilmu ekonomi mikro yang mempelajari hubungan antara faktor produksi input dan produksi output. Dalam proses produksi, teori produksi membantu kita memahami bagaimana perusahaan atau produsen membuat keputusan yang optimal tentang penggunaan sumber daya mereka untuk menghasilkan barang dan jasa. Fungsi produksi adalah hubungan matematis antara input faktor produksi dan output jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi produksi dapat berbentuk berbagai model matematis seperti produksi Douglas, produksi Leontief, atau produksi Chess-Content Elasticity of Substitution. Faktor-faktor produksi. Yang kesatu ada tanah atau land, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Yang kedua ada tenaga kerja atau labor, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada modal atau kapital, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil risiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Kesimpulannya yaitu teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan, dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Materi selanjutnya ada tingkah laku atau perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian,
pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor sosial, faktor marketing strategi, faktor psikologis, dan faktor pribadi. Macam-macam teori, ada teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Ada teori psikologis, lalu ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Lalu ada perilaku konsumen irasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Kesimpulannya adalah perilaku konsumen adalah pemahaman tentang bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan untuk memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan situasional. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Materi yang ketujuh ada struktur pasar. Struktur pasar merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi dan karakteristik pasar tertentu. Pemahaman tentang struktur pasar sangat penting dalam memahami perilaku pelaku pasar, seperti produsen dan konsumen, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Di sini ada 3 fungsi struktur pasar. Yang ke-1 ada menentukan perilaku pelaku pasar. Yang kedua ada mempengaruhi kinerja pasar. Yang ketiga ada memberikan petunjuk bagi pemerintahan. Di sini ada 4 contoh penerapan struktur pasar. Yang ke-1 ada pasar persaingan sempurna. Pasar tradisional yang menjual produk pertanian seperti sayur mayur, buah, dan ikan. Pasar monopoli, perusahaan listrik PLN yang memiliki monopoli dalam penyediaan listrik di wilayah tertentu. Yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik. Restoran yang menawarkan menu dan suasana yang unik untuk menarik pelanggan. Yang keempat ada pasar oligopoli. Industri otomotif dengan beberapa produsen besar yang menguasai pasar. Kesimpulannya adalah struktur pasar merupakan konsep penting dalam memahami perilaku pelaku pasar dan kinerja pasar. Pemahaman tentang berbagai sistem struktur pasar membantu kita memahami bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan, serta bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi pasar. Lanjut, materi yang ke-8 ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dalam setahun yang dihitung dari berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai ekonomi dan menggambarkan kesejahteraan rakyatnya. Menghitung pendapatan nasional. Yang ke-1 ada pendekatan produksi, menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di suatu negara. Yang kedua ada pendapatan, menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuangan. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa final yang dihasilkan dalam perekonomian termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Kesimpulan dari materi ini adalah pendapatan nasional adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, yang mencerminkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan ini dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama, yaitu
pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Masing-masing pendekatan memiliki cara yang berbeda untuk mengukur total pendapatan. Namun, semuanya memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi negara. Materi yang ke-9 ada persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda-beda, tetapi memiliki substitusi yang cukup dekat. Dalam konteks ini, setiap perusahaan berusaha untuk membedakan produknya dari produk pesaing melalui berbagai cara, seperti inovasi, branding, dan pemasaran. Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kekuatan pasar yang absolut, mereka tetap dapat mempengaruhi harga produk mereka melalui strategi diferensial. Ciri-ciri persaingan monopolis. Yang ke-1 ada banyak penjual di pasar. Yang kedua ada produk mirip tetapi berbeda. Yang ketiga ada kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Yang keempat ada mobilitas sumber daya yang mudah. Fungsi persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis berfungsi untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Dalam upaya untuk menarik konsumen, perusahaan akan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih efisien. Persaingan ini juga memberikan pilihan kepada konsumen yang dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan diferensi mereka. Kesimpulannya yaitu persaingan monopolis adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk berbeda namun bersaing satu sama lain. Berkarakteristik ini mendorong inovasi dan memberikan banyak pilihan untuk konsumen, meskipun seringkali menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang sepenuhnya kompetitif. Materi selanjutnya ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dalam konteks perdagangan luar negeri, pasar bebas juga mencerminkan kegiatan perdagangan antar negara yang berlangsung tanpa hambatan, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi lintas negara tanpa intervensi atau kebijakan pembatasan dari pemerintah masing-masing. Untuk cara mengatasinya ada 3, yaitu meningkatkan infrastruktur, yang kedua ada meningkatkan sektor UKM, dan yang ketiga ada meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi pasar bebas. Kelebihannya, setiap individu bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Lalu ada inisiatif dan juga kreativitas masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga ada terjadinya persaingan di antara produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu ada efisiensi dan efektivitas yang tinggi sebab tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Lalu kelemahannya ada adanya eksploitasi terhadap masyarakat yang ekonomi lemah oleh pihak ekonominya kuat. Lalu ada dapat menimbulkan terjadinya monopoli sehingga dapat merugikan masyarakat. Dapat munculnya kesenjangan ekonomi di antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi yang lemah. Lalu dapat dengan mudah menimbulkan perekonomian yang tidak stabil. Kesimpulannya adalah pasar bebas dan kebijakan pemerintah merupakan 2 pilar penting dalam perekonomian modern yang saling berinteraksi. Pasar bebas menawarkan efisiensi dan inovasi melalui kompetisi. Sementara kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi kepentingan publik, dan memastikan keadilan sosial. Penerapan pasar bebas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tanpa regulasi yang dapat menyebabkan ketimpangan dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bijak sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang. Materi yang ke-11 ada kebijakan fiskal dan moneter. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal
dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintahan melalui pengaturan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Kebijakan ini melibatkan manipulasi anggaran pemerintah, baik dari sisi pendapatan, terutama pajak, maupun belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Di sini ada fungsi kebijakan fiskal yang terdiri dari 6 fungsi. Yang ke-1 ada fungsi otoritas, kedua fungsi perencanaan, ketiga fungsi pengawasan, keempat fungsi alokasi, kelima fungsi stabilisasi, dan keenam fungsi distribusi. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya adalah mencapai stabilitas ekonomi, termasuk menjaga inflasi, mengatur tingkat pengangguran, dan memastikan keseimbangan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan moneter yaitu ada kestabilan ekonomi, kesepakatan kerja, kestabilan kerja, neraca pembayaran internasional, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yang ke-1 ada menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, memperbaiki distribusi pendapatan, lalu ada meningkatkan daya saing ekonomi. Instrumen kebijakan moneter yang ada 4 yaitu fasilitas diskonto atau diskon rate, yang kedua ada operasi pasar terbuka, yang ketiga rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, dan yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Materi yang terakhir ada ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Fungsi ekonomi terbuka ada 3 yaitu meningkatkan standar hidup, meningkatkan efisiensi, membuka peluang investasi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terbuka. Yang ke-1 ada meningkatkan standar hidup, akses ke berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia, meningkatkan pilihan dan kualitas barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Spesialisasi dan perdagangan memungkinkan negara-negara untuk fokus pada produksi, di mana mereka unggul meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan nasional. Ekspor meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada ketergantungan luar negeri. Ekonomi terbuka dapat membuat negara terlalu bergantung pada negara lain untuk sumber daya, teknologi, dan pasar. Ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Yang kelima ada kompetisi global. Ekonomi terbuka menciptakan persaingan yang ketat di pasar internasional. Perusahaan domestik harus bersaing dengan perusahaan asing yang dapat menantang kemampuan bertahan hidup mereka. Kesimpulannya, ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi yang membuka perbatasan untuk perdagangan, investasi, dan penggerakan tenaga kerja antar negara. Sistem ini memiliki berbagai manfaat termasuk meningkatkan standar hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi. Namun, ekonomi terbuka juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan luar negeri, persaingan global, dan potensi ketidaksetaraan. Memahami manfaat dan tantangan ekonomi terbuka sangat penting untuk membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil. Baik, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.